Halo, ya di video kali ini saya akan membahas sebuah alat yang akan membantu produksi para filmmaker atau orang-orang yang bekerja dalam pembuatan video. Alat ini adalah HoloLens Mars 400S, sebuah wireless video transmission system. Sebelum ke pembahasan, kita akan membahas dulu apakah itu wireless video transmission system, yaitu adalah sebuah sistem yang dapat mentransmisikan atau mengirimkan sinyal video dari kamera ke monitor seperti ini, atau monitor seperti yang ada di belakang saya, atau juga ke LCD proyektor tanpa menggunakan kabel. Contoh sederhananya yaitu ketika kita syuting sebuah konser ya, atau mungkin wedding, itu gambar yang dari kamera kita tampilkan di sebuah LCD proyektor. Nah, di situ cara konvensionalnya yaitu dengan menggunakan kabel, kita olor ya, olor ya bahasanya ya, kita tarik kabelnya dari kamera ke proyektor atau ke monitornya. Itu pakai cara konvensional. Nah, dengan wireless video transmission system ini kita bisa menghilangkan kabel itu. Jadi pergerakan kameramen jadi bisa lebih leluasa dan bisa bergerak maksimal. Contoh lain ketika kita syuting sebuah film atau iklan, di sini kita ada sutradara dan klien kita. Nah, dari sutradara itu kan butuh monitor untuk melihat hasil dari kamera kita. Klien juga butuh melihat hasil dari gambar dari kameramen kita. Nah, di sini fungsi dari wireless video transmission system ini bisa kita maksimalkan tanpa menggunakan kabel, sehingga sutradara dan klien kita bisa melihat hasil gambar kita dengan secara langsung. Kita akan menuju ke alatnya langsung, yaitu HoloLens Mars 400S. Nanti kita akan mencoba alat ini, yaitu seberapa jauh kita bisa menggunakan HoloLens ini. Jadi antara kamera dan monitor. Dan juga kita nanti akan mengecek latensinya atau seberapa besar delay-nya. Apakah ada delay atau tidak? Kalaupun ada, seberapa sih delay-nya? Oke, kita buka dulu apa saja yang ada di dalam paket penjualan dari HoloLens Mars 400S ini. Ini dia, HoloLens Mars 400S. Di dalamnya ada user manual, transmitter, dan receiver. Cukup berat ya, dan solid. Ini semuanya dari metal. Di dalam box ada ini colokan, penting, USB 3.0 to Type C, kemudian ada screw, ini plat, ini adapter, ini seperti ini, pancar atau antena, jumlahnya 5 buah. Di sini ada transmitter dan receiver. Buat yang belum tahu, transmitter itu untuk mengirim sinyal dan receiver itu untuk menerima sinyal. Bentuk antara transmitter dan receiver sangat mirip, hampir tidak ada bedanya. Yang membedakan hanya tulisan di pojokan bawah ada tulisan transmitter dan receiver. Itu juga tulisannya kecil. Dan di pinggir pojok atas ada semacam tanda atau simbol RX untuk receiver dan TX untuk transmitter. Bedanya lagi, untuk transmitter colokannya HDMI in dan SDI in. Dan untuk receiver colokannya HDMI out dan SDI out. Dan juga di bagian transmitternya ada barcode yang nantinya bisa digunakan atau di-scan kalau kita mau memonitoring hasil videonya melalui smartphone. HoloLens Mars 400S ini menggunakan OLED display screen. Ada dua pilihan colokan, yaitu HDMI dan SDI. USB Type-C untuk upgrade firmware. DC input, sayangnya DC adapter cuma satu, harusnya dua ya. Tapi ya nggak terlalu masalah juga sih, karena kalau transmitter idealnya pakai baterai saja, biar pergerakan kameranya lebih leluasa. Dan untuk receiver bisa pakai DC adapter. Itu juga mungkin alasannya kenapa pihak HoloLens hanya menyertakan satu DC adapter. Ada dua pilihan power, yaitu menggunakan DC adapter dan menggunakan baterai. Sayangnya baterai belum include, tapi karena menggunakan baterai Sony NP-F, yaitu baterai yang bisa dibilang baterai sejuta umat. Baterai ini baterai yang umum digunakan dalam produksi video, jadi nggak susah nyarinya.
Bentuk power switch yang simple, tinggal ceklik, ini sangat enak digunakan. Adanya aksesoris tambahan L-plate yang memberi pilihan untuk meletakkan transmitter ataupun receivernya secara berdiri ataupun tiduran atau tengkurap. Apa ya bahasanya? Tengkurap lah. Ditambah dengan screw bentuk C ini yang membuat pemasangannya sangat gampang tanpa perlu menggunakan obeng. Ya, ketika dinyalakan HoloLens Mars 400S ini ada sedikit suara dari kipasnya ya, yang sedikit agak kenceng ya, tapi karena jaraknya tidak terlalu dekat jadi nggak terlalu kedengaran. Tapi ketika saya dekatkan seperti ini, suaranya pasti kedengaran. Yang paling saya suka dari HoloLens Mars 400S ini adalah ketika saya nyalakan otomatis langsung pairing antara transmitter dan receiver. Nah, nanti untuk mengetes delaynya seberapa, kita akan memindahkan transmitter ini ke kamera ini. Biar kita kelihatan ketika saya melakukan gerakan, nanti gerakannya seperti apa delaynya. Ya, untuk tes yang pertama ini kita akan mengetes seberapa latensinya atau delaynya antara gambar yang ada, gerakan yang saya gerakan dengan yang ada di monitor. Terlihat di sini ada sedikit gerakan yang lambat ya, terlambat. Untuk HoloLens Mars 400S ini sendiri mengklaim kalau delaynya itu hanya 0,1 detik. Kita bisa coba. Kita pakai suara. Tes. Nah, nging. Tes. Nah, ini. Cek. 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 Ya, ada delaynya dan turunin aja. Soalnya kayak di gua. Oke. Setelah kita cek ternyata delaynya cukup lumayan ya. Saya rasa ini lebih dari 0,1 detik ya mungkin. Jadi tetap ada delay. Cuman kalau untuk sekedar monitoring atau untuk preview aja sih nggak terlalu masalah ya delaynya. Informasi di layar OLED cukup membantu kita mendapatkan informasi seperti kekuatan sinyal, channel yang dipakai, indikator ketika baterai lemah, dan resolusi video yang ditransmisikan. Kita juga bisa memilih 3 scene mode pada HoloLens Mars 400S ini. Walaupun cuma 1080p dan nggak nyampe 4K, tapi itu sudah cukup ya menurut saya untuk sekedar monitoring video. Untuk diketahui, HoloLens Mars 400 ini bisa juga kita monitoring menggunakan smartphone, yaitu dengan menggunakan aplikasi HoloView yang bisa kita dapatkan di App Store. Caranya juga mudah, kita tinggal scan barcode yang ada di bagian transmitter dan otomatis langsung tersambung. Di aplikasi HoloView ini juga terdapat banyak menu seperti histogram, zoom, focus picking, dan lain-lain. Dan juga aplikasi ini bisa merecord video dan foto secara langsung. Dan menariknya lagi, alat ini bisa kita sambungkan ke 4 smartphone sekaligus. Jadi kita lebih mudah untuk memantaunya. Menggunakan frekuensi Wi-Fi 5 GHz, membuat HoloLens Mars 400S ini minim gangguan frekuensi Wi-Fi perangkat elektronik lain yang menggunakan frekuensi Wi-Fi 2,4 GHz. Untuk jaraknya kita akan mengetes di luar saja karena kita akan melihat seberapa jauh biar lebih jelas ya. Seperti namanya HoloLens Mars 400S, yaitu 400-nya itu 400 feet. Jadi jaraknya sekitar 400 feet atau kalau dikonversi ke meter jadi sekitar 120 meter. Dengan catatan itu di lingkungan yang terbuka tanpa gangguan seperti gedung dan pepohonan. Untuk itu nanti kita akan tes sejauh mana HoloLens Mars 400S ini bisa diandalkan di luar sana. Untuk tes jarak jauh yang pertama saya akan menggunakan kamera mirrorless atau DSLR dengan output HDMI.
Ya, kali ini kita akan mengetes seberapa jauh HoloLens Mars 400S ini. Jadi nanti ini kita akan ke sana seberapa jauh jaraknya. Jadi kita akan memonitor dari sini. Yuk, kita mulai aja. Yuk, bisa ke sana langsung, ini bisa dilihat. Ini udah kelihatan. Oke, dan itu dari sana. Yuk, lurus aja, lurus. Terus. Nah, ini ada Museum Batik Pekalongan ya. Ini kita berada di depan Museum Batik. Dan itu di sana. Nah, itu kelihatan nggak ya? Oke, kita mau cek terus. Sinyalnya masih oke. Nyebrang nggak apa-apa. Jauh banget dari sini, udah 100 meter udah lebih ini. Ke 0 km Pekalongan coba, Del. 0 km Pekalongan. Oke, aman sinyal. Tinggal 1 tapi gambarnya masih oke, masih aman, masih aman. Lihat, ini masjidnya di sana. Ya. Ini udah mulai putus-putus sinyalnya, mulai putus-putus. Sinyal mulai patah-patah, udah. Nah, ini kan memang ada halangan pohon, kendaraan. Nah, hilang. Hilang udah. Balik, Del. Sampai. Untuk tes yang kedua, saya akan mencoba dengan port SDI karena tadi sudah menggunakan port HDMI. Mungkin pakai SDI juga ada sedikit perbedaan. Mungkin ya. Makanya kita coba. Untuk kali ini percobaan yang kita pakai port SDI ya, walaupun di sini tetap kita pakainya outputnya HDMI ya. Jadi karena memang kita monitornya juga nggak support port SDI, jadi kita pakainya port HDMI. Oke, ini dia. Iya, aman sih, nggak ada kendala. Dan keuntungannya juga kalau pakai port SDI lebih kenceng ya, nggak mudah kecabut kabelnya. Oke, saya itu. Oke, mantap. Tes tadi sebenarnya sudah cukup untuk mengetes seberapa jarak jauh yang bisa didapatkan oleh HoloLens Mars 400S ini. Tapi karena banyak penonton dari channel ini yang menggunakan handphone atau smartphone untuk syuting, saya jadi pengen nyoba kalau pakai smartphone itu di-outputkan di monitor seperti apa. Jadi saya di sini akan eksperimen menggunakan handphone. Agar output dari handphone bisa keluar di monitor, itu bisa menggunakan pilihan pakai kabel MHL. Tapi karena handphone saya Xiaomi Redmi Note 5 ini belum support MHL, saya pakai cara dengan menggunakan alat Anycast. Ya, Anycast itu menggunakan sistem wireless ya, sama dengan Mars 400S ini, tapi karena wirelessnya Anycast kan nggak terlalu jauh, jadi ini cuman percobaan aja ya. Jadi ini bisa mengakibatkan delay-nya makin bertambah, tapi nggak masalah karena saya cuman mencoba kamera HP ini bisa keluar di monitor dengan menggunakan HoloLens Mars 400S ini, hanya sekedar eksperimen. Ya, cara ini tentu saja bukan cara yang efektif untuk menggunakan Mars 400S ini. Tapi kembali lagi, karena banyak
viewer dari channel ini yang menggunakan HP, saya jadi termotivasi. Jadi pengen mencoba untuk menggunakan itu. Dan juga pakai Anycast sendiri kan itu sudah pakai wireless ya, jadi bisa langsung ke monitor. Tapi ya jangan salah, karena kalau pakai HoloLens Mars 400S ini bisa jaraknya lebih jauh dan juga bisa menggunakan beberapa monitor sekaligus untuk memonitoring hasil dari gambar yang kameramen ambil pakai handphone. Dengan harga sekitar 7 juta lebih ya, 7.500.000-an sekitar segitu, tentu alat ini bukan dipergunakan untuk output dari handphone. Ya tentunya alat ini bisa dipergunakan biasanya untuk videomaker atau filmmaker yang sudah semi-semi ya, yang sudah lebih serius lah ya dalam penggarapan videonya. Tapi untuk harga segini itu sudah cukup worth it ya, karena beberapa tahun yang lalu alat-alat semacam wireless video transmission system ini harganya bisa sangat-sangat mahal, bisa sampai 30-an juta, bahkan sampai lebih dari itu ya. Tapi untuk harga segini dan bisa sudah menghasilkan sistem transmisi ini, saya rasa ini cukup pantas untuk kita jadikan alat sebagai gear kita. Dengan menggunakan alat ini tentu saja ini akan lebih meningkatkan production value kita, dan tentu saja akan meningkatkan harga kepada klien kita, dan otomatis ini akan menjadi investasi yang baik untuk kita jika kita memang ingin serius di bidang video. Profesional pasti awalnya juga dari pemula. Bukan tidak mungkin yang dulunya syuting pakai handphone nanti juga akan upgrade ke kamera-kamera yang lebih baik lagi. Dan bukan tidak mungkin juga nanti kalian juga akan memiliki alat-alat tambahan juga seperti HoloLens Mars 400S ini dan juga peripheral yang lain. Dan siapa tahu juga nanti kita akan menjadi filmmaker dan videomaker profesional. Oke, cukup sekian untuk pembahasan kali ini, dan terima kasih untuk HoloLens yang sudah mengirimkan HoloLens Mars 400S ini untuk saya coba dan untuk saya pakai tentunya. Dan semoga video ini bisa bermanfaat. Bagi yang penasaran untuk HoloLens seperti apa, bisa lihat link deskripsi ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.